Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk tutorial dasar pemrograman dengan menggunakan Python. Kita sudah masuk pada materi yang ke-6, yaitu condition dan if statement. Ya, ini adalah bagian yang penting karena justru kecerdasan komputer itu adalah ketika dia bisa membedakan mana benar mana salah, true or false, ya, sehingga diperlukan nanti materi berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, itu berkaitan dengan operator, terutama operator comparison atau logika, ya. Baik, materi yang akan kita bahas itu berkaitan dengan masalah statement if, kemudian if else, ya, ini pasangannya ada bisa if aja atau if else, if else, ya. Dan yang paling penting adalah latihan, karena teori saja tanpa latihan itu tidak akan membuat Anda menjadi mahir atau ahli, ya, dalam hal ini. Kita langsung masuk pada materi pertama, yaitu fungsi if. Jadi sekali lagi bahwa kita kemarin sudah membahas tentang operator, ya, sama dengan, ya, tidak sama dengan, lebih besar, dan seterusnya. Ini hasil akhirnya adalah berupa true or false, ya, benar atau salah. Oke. Kemudian statement if sendiri, yaitu adalah, jadi di situ ada if, kemudian dalam kurung kondisi, ya, jika kondisinya benar maka dia akan menjalankan perintah yang ada dalam bagian kondisi benar, ya. Oke, contohnya misalkan saya punya variabel angka sama dengan -3, kemudian if angka kurang dari 0 maka print angka tersebut bernilai negatif, ya. Maka perintah print angka tersebut bernilai negatif itu hanya akan dijalankan bila kondisi, ya, angka kurang dari 0 ini terpenuhi atau true, bernilai true. Nanti kita akan coba. Oke. Kemudian ada lagi if else. Nah, kalau tadi if itu hanya ada bila kondisinya benar maka dia akan dijalankan. Nah, jika tidak, ya, jika kondisinya tidak benar atau istilahnya else, maka kemudian kondisi statement yang ada di bawahnya else inilah yang akan dijalankan, ya. Kemudian ada lagi contohnya di sini adalah angka -3, misalkan if angka kurang dari 0 maka angka tersebut bernilai negatif, else angka tersebut bernilai positif, ya. Jadi kalau misalkan kondisi angka kurang dari 0 itu bernilai true, maka yang dijalankan adalah yang pertama, yaitu print angka tersebut bernilai negatif. Tapi kalau kemudian print, ya, jika tidak, artinya jika ini tidak benar, ya, kondisinya tidak terpenuhi, maka yang dicetak adalah print angka tersebut bernilai positif, ya. Itu contoh untuk soal, ya. Baik, lanjutkan lagi. Setelah if else maka ada juga if else. Ini kalau kemudian kondisinya ada banyak, ya, ada beberapa kondisi. Jadi misalnya kondisi pertama, if kondisi 1, maka jika benar maka kondisi 1 yang akan dijalankan. Jika tidak, maka ada lagi kondisi berikutnya. Ya, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka yang dicek adalah kondisi kedua. Ya, maka jika benar, maka bila kondisi benar, maka kondisi 2 yang akan dieksekusi. Ya, jika tidak, maka kondisi ini yang salah ini yang akan dieksekusi. Jadi contohnya misalkan angka -3 tadi, apakah angka kurang dari 0? Jika iya, karena iya maka ini akan dieksekusi, ya, angka bernilai negatif. Kemudian apakah jika tidak, ya, misalnya ini tidak terpenuhi, apakah dia akan cek lagi, ada kondisi yang kedua ini, ya, apakah angka lebih dari 0? Ya, jika tidak, jika iya maka dia akan dicetak kalimat bernilai positif. Tapi kalau kemudian ternyata angka itu sama dengan 0, ya, kan dia tidak kurang dari, tidak lebih dari, ya, sama dengan 0, maka Anda bisa cetak di situ angka tersebut bernilai 0, ya. Nanti kita akan coba aja di berikutnya. Baik, PyCharm-nya mana ini, ya? Oke, jadi sambil nunggu PyCharm-nya jalan, ya. Oke, kemudian nanti kita akan punya beberapa latihan, ya, ya. Latihan pertama yang ini tadi sudah, ya. Latihan pertama misalkan buat program untuk memasukkan nilai ujian. Nah, ini ada nilai ujian, berarti ada variabel nilai ujian. Kemudian bila nilai ujiannya itu lebih dari 60, maka tampilkan keterangan lulus. Jika tidak, ya, maka tampilkan tidak lulus, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat program untuk membandingkan dua angka. Jadi Anda buat dua variabel, bilangan 1, bilangan 2, ya. Kemudian atau angka 1, angka 2, kemudian bandingkan, ya, sama seperti tadi sih sebenarnya, ya.
Apakah dia lebih besar, kurang dari, tidak sama dengan, ya, dan seterusnya. Kemudian latihan yang ketiga, ini sudah jauh lebih kompleks. Kenapa? Karena akan menggunakan beberapa if, beberapa kondisi, ya. Jadi misalkan ada sebuah nilai ujian nih, berupa angka, maka kemudian ini akan dikonversi menjadi nilai huruf. Apa syaratnya? Yaitu kalau dia lebih dari sama dengan 86, maka nilainya A. Jika dia kurang dari 86 tapi lebih dari 76, maka nilainya B, ya, dan seterusnya sampai nilainya A, B, C, D, E. Oke. Kemudian yang keempat, buat program untuk mengecek apakah seorang ada dalam daftar undangan atau tidak. Ya, ini sebenarnya menggunakan konsep yang ada pada operator kemarin, ya. Operator apa kemarin yang digunakan untuk membership, ya, membership. Oke. Ini pada list. Baik, apakah sudah? Ya, oke. Python masih loading. Ya, baik. Kita akan mengerjakan latihan pertama. Ya. Tapi sebelum dimulai seperti biasa, Anda buka baru, ya, new baru seperti ini. Kemudian Python. Karena latihan 6 sudah, maka sekarang latihan 7. Latihan 7. Ya. Pada bagian ini kita akan coba untuk membuat latihan itu per file, ya. Jadi tidak lagi digabungkan seperti kemarin, tapi kita akan coba untuk per file. Jadi contohnya adalah latihan pertama. Ini comparison, ya. Latihan pertama itu adalah, ya, mungkin kita coba aja dulu dari yang punyanya else if tadi, ya. Else if tadi. Oke, jadi supaya Anda bukan hanya tapi juga mempraktekannya, ya. Angka -3 tadi, ya. Baik. Oke. Ini adalah program pengecekan bilangan. Oke. Jadi yang tadi adalah variabelnya adalah bilangan, kemudian Anda isi dengan -3. Oke, nanti kita akan coba berubah. Ya, jika bilangan, ya, kurang dari 0, ya, jangan lupa akhir dari if itu harus ada titik 2-nya seperti ini. Maka yang Anda cetak adalah, berarti ini adalah bilangan negatif. Oke. Jadi ini kalau cuma satu aja begini. Kita coba jalankan latihan 7. Ya, klik kanan pada latihan 7. Kemudian ada run latihan 7, maka kita perhatikan munculnya bilangan negatif. Tapi kalau ini Anda hilangkan negatifnya, kemudian Anda jalankan lagi, ya, maka dia nggak muncul. Kenapa? Karena kondisi ini tidak terpenuhi, false, dan dia tidak punya alternatif lain. Oke, oleh karena itu kemudian penting untuk menambahkan else. Tambah titik 2, ya. Ya, oke. Tambah titik 2. Oke, maka ini saya copy. Oke, ini berarti bilangan positif. Oke, jadi kalau dia nggak negatif berarti positif. Ya, bilangan positif. Kalau misalnya ini saya kasih minus, saya jalankan, bilangan negatif. Oke, ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana menampilkan ini tadi bilangan positif, bilangan negatif. Oke. Misalkan Anda tidak ingin menampilkan bilangan positif atau negatif, tapi juga kalau 0, dia nggak masuk bilangan positif atau negatif misalkan, ya. Ya, walaupun sebenarnya 0 itu lebih banyak diasosiasikan sebagai bilangan positif, ya. Walaupun sebenarnya, oke. Kalau begitu, ini kita rubah lagi. Berarti ini adalah else if kondisi, ya. Kemudian bilangan, kalau tadi dia kurang dari, sekarang kita buat lebih dari 0. Oke. Ya. Kemudian di bagian bawah kita tambahkan else. Ya. Oke. Maka yang kita print berarti ini adalah bilangan, ya, bernilai 0, ya. Bernilai 0. Oke, kita coba jalankan. Bilangan negatif, oke. Kita coba hasilnya, ya. Bilangan positif, ya, 0.
bilangan bernilai 0. Oke. Ini sebenarnya kalau Anda tidak ingin dibuat menjadi dalam bentuk inputan seperti ini, Anda bisa tambahkan input seperti sebelumnya ya. Jadi input, masukkan bilangan. Ini kalau kemudian Anda pengen membuatnya dalam bentuk input. Oke, masukkan bilangan seperti ini. Oke. 9. Oke. Kenapa kok error? Kenapa kok error? Pertanyaannya. Not support between instance str and integer. Oke, ya, ingat baik-baik bahwa hasil dari input itu pasti berupa string. Sehingga kalau kemudian Anda ingin menggunakannya dalam bentuk integer atau bilangan, Anda harus tambahkan ya case ya untuk mengubahnya menjadi bilangan. Ya, karena di bagian ini dia tidak dalam bentuk string, ya tidak dalam bentuk perbandingan string, tapi 0 seperti ini dia dalam bentuk angka, sehingga Anda harus rubahnya menjadi angka. Oke, masukkan bilangan. Oke, kita coba. Nanti kita akan bahas berikutnya berkaitan dengan catch. Bagaimana kalau terjadi kesalahan dalam inputan gitu ya. Bisa mencegah supaya tidak terjadi error di program. Oke, 5. Maka bilangan positif. Oke, jalankan lagi. 0. Oke, bernilai 0 ya. Oke. Selesai. Soal berikutnya saya akan pisahkan nanti soalnya. Soal berikutnya adalah latihan. Nah, ini ya tadi ya. Saya kira ini gampang aja, tidak lulus atau tidak lulus kurang ini. Saya kira saya tidak akan buat di tempat terpisah ya. Tapi kalau oke lah kalau mau bikin tempat terpisah ya. Jadi kalau misalnya nilainya 60. Oke. Ini kenapa? Training tadi ya. File, new project. Kok new project sih? New file ya. Oke, latihan 8. Oke, latihan 8 ini untuk menentukan lulus tidak lulus ya. Program lulus dan tidak lulus. Jadi misalkan nilai angka ya sama dengan, sekali lagi ingat pakai integer in ya, tapi kalau pecahan maka Anda pakai float ya, pakai float ya, maka input oke, masukkan hasil nilai ujian ya, nilai ujian sama dengan oke. Baru kemudian di bawahnya Anda lakukan proses pengecekan. Jika boleh pakai kurung seperti ini, boleh tidak ya. Jika nilai angka ya lebih dari sama dengan 60, ambang batasnya tulisannya adalah 60. Oke, maka kita beri tanda print ya. Selamat, Anda lulus ya. Ya, oke. Kalau sebaliknya else, berarti kita berikan tanda else ya. Oke, print lagi ya, maaf Anda tidak lulus. Oke, maka kita coba jalankan ya, latihan 8, klik kanan lagi, latihan 8, kemudian kita coba masukkan nilai ujian. Oke, 75, selamat Anda lulus. Oke, jalankan lagi ya, nilainya 55, maaf Anda tidak lulus ya. Oke, kalau pas 56 ya, pas 56 60 ya, 60 harusnya dia lulus ya, selamat Anda lulus ya. Bagaimana kalau kemudian 59,99999, maaf Anda tidak lulus. Jadi tetap ya, jadi tidak ada pembulatan di sini ya. Oke, selesai untuk latihan pertama. Latihan berikutnya, buat program untuk membandingkan dua angka yang diinputkan, tapi kan hasilnya sama dengan atau tidak sama dengan, oke, dan seterusnya sampai seperti tadi. Cuma dia lebih pada kurang dari, lebih dari, sama dengan ya, dan seterusnya. Oke, kita buat baru lagi ya, file new. Oke, Python latihan 9.
Program ini adalah program untuk perbandingan angka ya. Program perbandingan angka. Ya, jadi ada dua inputan, angka 1 sama dengan integer aja, saya pakai integer. Kemudian input ya angka 1 sama dengan ya. Kemudian ya nggak usah diketik lagi ya, di copy paste. Tapi kalau untuk perintah yang lainnya saya kira Anda wajib untuk mengetik. Jadi belajar pemrograman itu jangan biasakan untuk copy paste ya. Kenapa? Supaya jari Anda terlatih untuk mengetikkan perintah dalam bahasa pemrograman. Oke. Program ini adalah isinya jika ya angka 1 sama dengan angka 2, maka pesannya adalah ya print ya, angka 1 sama dengan angka 2. Oke ya. Oke, kita akan buat seperti ini. Maka ya cara paling gampang copy. Ya, kalau Anda sudah paham bagaimana penulisannya, maka tinggal copy aja. Cuman yang Anda harus hati-hati, ini adalah elif ya, elif. Tidak sama dengan ya, maka angka tidak sama dengan tidak. Ya, oke. Saya tambahkan lagi, ini hati-hati dengan penempatan barisnya, karena dalam Python menggunakan konsep indent ya, tidak menggunakan kurung. Elif lagi ya, kalau lebih dari 1 maka elif lagi. Oke, elif. Oke, dia lebih dari. Oke, lebih dari, maka angka 1 ya lebih dari. Lebih dari. Ya, oke. Kemudian ya terakhir pakai else. Ya, kalau nggak lebih dari berarti ya kurang dari ya. Ya, tidak sama dengan, tidak lebih dari. Tuh gatel nyamuk. Ya, kurang dari ya. Kurang. Kita coba uji ya. Jadi program itu harus diuji. Angka 1, angka 2, jalankan lagi seperti tadi. Run, latihan 9. Angka 1, oke, 5. 5 tapi ngetiknya 2 ya, oke 5. Angka 2, 7. Maka yang muncul angka 1 tidak sama dengan angka 2. Ya, cukup itu aja. Ya. Apakah yang Anda ingin tampilkan angka 1 tidak sama dengan angka 2? Iya, betul. Oke, nah kalau misalkan maksud Anda adalah bahwa ini ingin menampilkan semuanya, maka bisa saja kemudian yang Anda tampilkan itu adalah ya, else-nya dihilangkan. Ya. Ya, ini berarti else sifatnya ya. Oke, else sifatnya. Maka Anda bisa bandingkan. Jadi akan muncul dua apa yang terjadi? Angka 1, oh ya sorry. Ya, ini berarti dia nggak diperlukan ini kalau misalnya kalau nggak lebih dari, kalau nggak sama dengan berarti ya. Oke, ini pun sama juga, berarti kondisi ini dihilangkan. Ya, jadi yang dihilangkan bukan ini sudah betul ini ya. Oke, coba kita jalankan lagi. Else-nya kenapa sekali lagi else harus ada titik 2. Jadi Anda harus perhatikan kalau misalnya terjadi kesalahan, perhatikan posisinya dia berada di baris berapa. Line 8. Oh, ini line 8. Coba jalankan lagi. Oh, sudah benar. 5 juga. Maka yang muncul adalah angka 1 sama dengan angka 2. Angka 1 kurang dari angka 2. Nah, ini berarti ada yang kesalahan pada logikanya. Kok bisa kalau angka 1 kurang dari angka 2? Nah, memang tidak sama, tapi seharusnya ya dia tidak menampilkan angka 1 kurang dari angka 2 ya. Berarti ini kesalahan logika dalam sebuah pemrograman. Maka harusnya ini dicek lagi di sini.
Ya. Ini menjadi elif sama seperti tadi, cuman ini dibalik lebih dari. Oke, sehingga kita bisa lihat apakah nanti dia lebih dari atau kurang dari. Ya, lebih dari atau kurang dari. Ya, coba kita jalankan lagi. Ya, kelebihan titik 2 ya di belakangnya. Kalau misalkan sama 5, 5. Angka 1 sama dengan angka 2. Ya, yang di bawah ini dia tidak dieksekusi ya. Oke, coba lagi. Sekarang kita buat berbeda. 5 dan 7. Maka angka 1 tidak sama dengan angka 2. Oke, betul. Angka 1 kurang dari angka 2. Ya, 5 dan 7. Oke, betul ya. Oke. Jadi ada dua pesan yang muncul. Kalau dibalik sekarang 7, 2. Angka 1 tidak sama dengan angka 2, oke. Kemudian 1 lebih dari angka 2, oke. Angka 1 lebih dari angka 2. Ya, oke, betul ya, itu hasilnya. Baik, selesai untuk latihan ini. Kita masuk lagi ke latihan berikutnya, ya latihan ketiga. Wow, ini lebih banyak lagi ya. Buat program untuk masukkan nilai ujian, ya kemudian nanti yang muncul adalah huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu hati-hati adalah ambang batasnya. Kalau Anda menerjemahkan soal seperti ini, ya kita mulai dari ini dulu. Kalau nilai angkanya lebih dari 86, maka kasih nilai A. Ya, maka ya, oke. Kita buat lagi satu lagi. File new Python lagi. Latihan 10. Ya, ini adalah program konversi nilai angka ke huruf ya. Jadi biasanya kalau misalnya di ujian atau di kampus itu ada nilai A, B, C, D, E dan seterusnya, itu perubahan dari nilai ke baik. Yang diinputkan adalah nilai angka. Nilai angka sama dengan, sekali lagi ingat, kalau ini bilangan bulat maka Anda harus menggunakan casting ya. Masukkan nilai angka. Kemudian, nah ini tantangannya. Kita mulai dari if ya. Jika nilai angka nih lebih dari sama dengan 86 ya, maka kita akan berikan ya nilai hurufnya, ya nilai huruf sama dengan A ya, sama dengan A gini. Oke, else if pertanyaannya adalah apakah perlu kita menerjemahkan soal ini 76, apakah dia kurang dari, lebih dari 76, kurang dari 86? Sebenarnya nggak usah. Yang kita ambil adalah ambang batas bawahnya saja. Jadi nggak usah misalkan nilai angka kurang lebih dari 76 dan kurang dari 86, itu nggak usah. Ya, kenapa? Karena sebenarnya dia akan masuk pada jebakan yang kedua ini, karena dia tadi tidak lebih dari 86 ya, 86 bukan 85. Oke, maka dari itu kemudian yang Anda buat adalah jika nilai angka ya lebih dari sama dengan 76. Jadi yang Anda ambil ambang batasnya adalah hanya ambang batas untuk bawah saja, bagian bawah saja. Oke, B. Ya, nanti kita uji, belum tentu benar juga. Ya, belum tentu benar juga. Oke, ya daripada capek di copy seperti ini. Elif. Oke, 76, 66. Ya, C. Kemudian 56. Oh, sorry. Ini 56. Kemudian ini 36 bernilai D. Nah, di bagian akhir kalau Anda perhatikan pada soal ini ada tulisan jika nilai angka kurang dari 56 maka dikasih nilai E. Nah, bagian ini 36, ini bukan 36 ya, 36 harusnya ya.
36. Maka ini nggak usah dituliskan lagi kondisinya. Kenapa? Karena sebenarnya ketika dia tidak lebih dari sama dengan 36, pasti dia kurang dari, sehingga Anda cukup memberikan tulisan L saja di sini. Ya, tapi kalau Anda mau tuliskan misalkan elif nilai angka kurang dari, nggak apa-apa juga, tapi kepanjangan. Kenapa? Buat program itu juga harus efektif, efisien. Ya, efektif, efisien. Oke, maka ini saya kasih tulisan panjang kebanyakan kopinya. Print nilai, maka dia adalah nilainya E. Kita coba ya, kita coba apa hasilnya. sorry. Ini masih yang tadi ya. Oke, saya hentikan dulu. 10 ya, klik kanan 10. Run latihan 10. Invalid. Kenapa? Karena saya lupa menuliskan titik 2 di belakang dari setiap elif ya, elif. Oke, jalankan lagi. Masukkan nilai angka. Oke, nilainya dia dapat 80. Oke, ujiannya dapat 80. Maka dia dapat nilai hurufnya B. Betulkah? Kurang dari 86 tapi lebih dari 76. B. Oke. Jalankan lagi. Ya. Misalkan dia dapat nilai 70. Harusnya nilainya C. Ya, karena apa? Karena lebih dari 56 tapi kurang dari 76. Ya. 70 itu kan di bawah 76 tapi kurang dari 56. Oke. Jalankan lagi. Kalau dia dapat nilainya 20 atau 35, maka dia dapat nilai hurufnya E. Ya, kalau dia dapat 0, nilainya juga E. Ya, oke. Nilainya E juga. Jadi ini bagaimana cara menerjemahkan sebuah soal ini menjadi penting. Ya, jadi yang kalau misalnya dalam bentuk ring seperti ini, Anda bisa ambil batas atas atau batas bawahnya, tergantung dari lebih dari atau kurang dari ya. Oke, ini perlu dilatih lagi. Coba nanti Anda coba dibalik. Jadi kalau misalkan soalnya dibalik, yang E-nya di atas dan A-nya di bawah. Ya. Baik, masuk lagi ke latihan berikutnya. Buat program untuk mengecek apakah seseorang ada dalam daftar undangan atau tidak. Ya, jadi ada daftar undangan, ada daftar tamu, kemudian ada daftar nama undangan ya. Baik. Jadi ini sebenarnya seperti yang kemarin, cuman dia belum pakai if. Kita akan coba lagi pakai file new. Ya, tambahkan lagi satu file Python latihan 11. Latihan 11 ini adalah program undangan. Woi, ngecek undangan ya. Maka nama undangan sama dengan ini, kira-kira perlu pakai in apa enggak? Tidak perlu ya, karena ini adalah inputnya nanti berupa string. Masukkan nama undangan, maka tidak perlu pakai in. Kalau angka ya, biasanya programmer pemula itu masih bingung kapan dia harus masukkan untuk casting jadi integer atau tidak, tergantung dari kebutuhannya tadi. Ya, baik. Kemudian seharusnya saya tadi buat daftar undangan terlebih dahulu ya. Daftar undangan. Apa isinya? Kita akan coba bikin pakai list aja. Ya, misalkan namanya adalah yang diundang itu adalah namanya Adi. Oke, kemudian ada lagi namanya Ali. Ya, ada lagi namanya siapa lagi yang A ya? Abi. Oke, Abi. Kalau sudah habis pakai A, maka pakai B ya. Budi. Oke. Ya, saya konsisten pakai huruf besar semua. Budi. Lagi. Kemudian oke. Pakai lagi Budi, kemudian Baim. Oke lah, Baim ya. 1 2 3 4. Oke, cukup saya kira ya. Oke, maka kemudian saya coba cek ya. If ini nama undangan oke. In, ingat kemarin perintah in ya, ada di daftar undangan. Oke, maka print ya nama
tersebut ada di dalam daftar undangan. Oke. Jika tidak, nah jika tidak, kita coba copy, else titik 2, ingat copy, tidak tersebut tidak, kita tinggal tambahkan tidak ini. Baik, yang tadi adalah Adi, Ali, Abi ya yang ada. Kita coba jalankan latihan 11. Latihan 11. Masukkan nama undangan Ali. Nama tersebut ada dalam daftar undangan. Oke, berarti ya cocok ya. Kemudian coba kita jalankan lagi. Ya, misalnya salah misalkan Ali tapi huruf kecil semua. Ali tapi A-nya bukan huruf besar tapi huruf kecil. Ali. Nama tersebut tidak ada dalam daftar undangan. Ya, karena kenapa? Karena dianggap dia sebagai ya, maka penting juga untuk kemudian apakah mau mengubah semua daftarnya menjadi huruf besar semua atau menjadi huruf kecil semua. Ya, saya juga belum tahu. Kita coba apakah kemudian kalau misalkan sama-sama alinya tapi dia pakai huruf besar atau huruf kecil, misalkan apa? Misalkan dia kalau tidak salah kita bisa pakai perintah upper gitu ya. Ya. Kemudian ini juga apakah ada? Ya, problemnya adalah bahwa kalau dia dalam bentuk in, ini kemungkinan tidak bisa kita gunakan ya. Tapi ya sudah, kita coba saja. Nggak ada salahnya mencoba ya, upper juga. Oke, coba kita jalankan. Nama undangan, kita coba mirip, Ali. Nama tersebut ada dalam daftar undangan. Oke, cocok ya. Coba sekarang kita coba jalankan lagi, tapi alinya pakai kecil, Ali. Nama tersebut ada dalam daftar undangan. Oke, jadi perintah upper itu cukup membantu supaya ketika dia dibandingkan antar hurufnya, karena besar kecil dia tidak jadi, misalnya tadi Baim, Budi dan seterusnya ini. Ya, jadi nggak masalah Budi ya hurufnya kecil besar seperti ini, dia juga akan masuk ya. Kenapa? Karena semuanya dikonvert ya, di casting ke dalam bentuk huruf besar semua untuk bisa dibandingkan. Jadi itu. Tapi kalau maunya spesifik bahwa huruf besar huruf kecilnya harus sama ya, jadi misalkan seperti tadi, coba saya jalankan lagi. Jadi misalkan A-nya kecil malah ininya besar ya, masuk dalam daftar undangan juga ya. Jadi perintah upper ternyata bisa digabungkan juga dengan perintah if ya di kondisi tersebut ya. Oke, case close dapat terpecahkan, bahkan kita menambah satu lagi yaitu bahwa Anda bisa menggunakan perintah str ya upper untuk bisa membuat supaya daftar undangan tersebut menjadi huruf besar semua ya. Oke, ya terserah ya mau huruf besar semua atau huruf kecil semua. Baik, lanjutkan lagi soal berikutnya. Soal keempat, oke, soal kelima. Wah, ini soal terakhir ya. Soal terakhir itu adalah buat program kasir sederhana yang masukkan nama barang, harga, jumlah, dan uang pembayaran. Nama barang, harga, jumlah, uang, dan pembayaran. Waduh, saya nggak hafal. Baik, saya kopikan aja. Nanti ada diskon-diskonnya. Diskon diberikan dengan aturan 15%, kalau lebih dari 20, 10%, kalau pembeliannya antara 10 sampai 15, 5%, kalau kemudian pembeliannya antara 5 sampai dengan 10, ya, dan kalau kurang dari itu, ya, kurang dari 5, maka tidak ada diskon, ya. Oke, baik, kita coba buat lagi baru, file new, Python lagi, latihan 12, oke. Jadi ini adalah program kasir sederhana, program kasir sederhana ya. Oke. Apa variabelnya? Yaitu beberapa variabel yang akan kita masukkan, yaitu harga, jumlah barang yang dibeli, kemudian harga barang, kemudian uang yang dibayarkan. Baik. Baik. Input nama barang sama dengannya belum ya. Input, oke. Kira-kira perlu untuk menggunakan casting in? Nggak perlu ya. Oke, kalau begitu masukkan nama barang. Nama barang sama dengan, oke, sama dengan lagi. Nah, ini perlu kalau ini berupa harga ya. Apa input? Nah, oke, masukkan harga barang.
Oke, kemudian jumlah juga sama, dia memerlukan casting juga. Ya, input, masukkan jumlah barang yang dibeli. Oke, dan yang terakhir adalah ya uang juga, ini berupa uang. Ya, input juga. Ya, oke, input, masukkan uang pembayaran. Oke, pada bagian ini kita akan coba untuk menghitung diskon. Ya, berapa diskon? Ya, diskonnya tadi adalah ini, berarti ada variabel diskon ya. Oke, jadi tidak selalu kemudian if itu harus pakai print seperti tadi. If, nah ini jumlahnya lebih sama dengan 20, maka saya punya variabel diskon ya sama dengan ya oke, sama dengan 20% ya. 20 atau 15? 15%. 15%. Else, if ya, karena kita menggunakan beberapa, jumlah lebih dari sama dengan berapa? 10. Yes, anggap aja bener ya. Tapi kayaknya harus mirip ya, harus berapa tadi? Oke, 15% kalau dia dari 20, 10 sampai 15, 10%. Oke, ya. Ya, nggak hafal-hafal ya. Kalau kemudian jumlahnya, kok jumlahnya persen? Kalau jumlahnya itu dia lebih dari 10, jumlahnya tadi itu dia lebih dari 15. Hah? Betul kah? 20, lebih dari 20. 20, wah berarti kalau 15 sampai 20 berapa? Ini soalnya salah ini berarti ya. Berarti ini harusnya 20 ini. Nah, kalau 17 dia dapat diskon berapa? Nggak dapat diskon dong kalau seperti ini soalnya. Oke, baik. Jadi 20 oke, kemudian dia jumlahnya lebih dari 10, dia akan dapat diskonnya sama dengan 10%. 10%. Kemudian kalau dia elif lagi, jangan lupa titik 2 di belakang if ya. Jumlah lebih dari sama dengan 5, maka diskonnya adalah sebesar 5%. Kurang dari 5%, kurang dari 5%, diskon 0 ya, diskonnya adalah 0%. Ya, 0 lah kalau 0, masa 0. Ya, sekarang kita coba print ya, print diskon. Benar tidak? Ini jadi cara terbaik untuk mencobanya ya begini. Ya, karena kita akan mencoba jumlah, maka yang lainnya saya nonaktifkan terlebih dahulu. Ya, nonaktifkan terlebih dahulu. Kita akan mengecek jumlah ini. Oke, latihan 12 running 15%, kurang titik 2 ya. Oke, jalankan lagi. Hey, diskon. Apa yang terjadi? Oh, invalid sintak ya. Oke, baik. Ya, 15% kita rubah aja menjadi 0,15. Ya, simbol dia nggak bisa simbol ya. 0,1, 0,1 ya, 0,05 ya. Oke, jalankan. Masukkan jumlah barang yang dibeli. Kalau dia beli 30, maka harusnya diskonnya adalah sebesar 15%. 15% ya. Kenapa kok tadi ketika kita menggunakan persentase itu error? Karena dia akan dianggap sebagai string. Jadi penulisan, kalau kemudian Anda mau menggunakan persentase, misalnya tadi 15%, maka harus dituliskan dengan menggunakan model begini. Tetapi problem utamanya adalah
Oke, kita coba 10. Jumlahnya lebih dari 10. Oke. 11. Ya, 0,1. Ya, maka Anda menggunakan diskon, ya, dengan string, kemudian dia dianggap ini ke bawahnya betul semua ya. Tapi kalau tidak menggunakan string, nah, maka ini akan salah. Ya. Kemudian kalau dia menggunakan tanda petik, dia tidak bisa dihitung ini salahnya. Ya, dia karena apa? Invalid syntax. Problemnya adalah bahwa dia dianggap bukan sebagai angka. Oke, maka dari itu kemudian diskonnya tetap seperti tadi 0,15 ya. Dan dalam bentuk hitungan seperti ini. Oke. Soal berikutnya adalah print diskon. Oke ya. Diskon. Maka pada bagian ini tampilkan harga barang setelah diskon. Nah, ini tampilkan kembali uang pembayaran ya. Oke. Kalau begitu totalnya berapa sih? Diskonnya berapa? Totalnya berapa? Baik. Diskon persentasenya saya tampilkan semua aja. Diskon sebesar diskon ya. Koma. Kemudian tampilkan harga barang setelah diskon. Maka tampilkan potongannya ya. Potongan harga sebesar potongan harga sebesar ini berarti kalau Anda ingin tampilkan ya. Tadi ada print nama barang. Ya, nama barang yang dibeli ya. Oke, nama aktifkan dulu ya. Tadi kita coba tadi nonaktifkan dengan command harga juga. Oke, diskon kemudian harga nama barang ya, diskon. Potongan harga sebesar, nah berapa potongan harganya? Kalau kemudian 1 dikurangi dengan diskon, itu adalah nilai yang harus dibayarkan. Tapi kalau potongan, berarti jumlah, ya, jumlah dikalikan dengan harga, dikalikan dengan diskonnya. Nah, ini berarti inilah potongannya, ya. Sedangkan yang harus dibayar, harga total yang harus dibayar sama dengan koma. Maka kalau dia diskon 15%, berarti dia hanya membayar sebesar 85%. Itu artinya bahwa 1 dikurangi dengan diskon, ya, itu persentase ya, dikalikan dengan harga dikalikan dengan jumlah. Oke. Kemudian kita coba nama barang, misalkan sepatu. Masukkan harga barang, harganya misalkan 200.000. Masukin jumlah barang yang dibeli. Ya, oke. Supaya kita dapat diskon 5%, maka di bawahnya ya 7 aja. Oke, masukkan uang yang dibayar. Kira-kira 200.000, maka saya kasih uang 200.000 kan nanti dapat diskon. Maka potongan harganya sebesar 70.000, ya. Kemudian harga yang dibayarkan adalah sebesar ini 7.000 atau 70.000 sih? 70.000 ya. 200.000 itu 200.000 pembayarannya sepatu, maka 70.000 potongannya ya. Kemudian harga yang harus dibayarkan sebesar 133 ya, 70.000 ya, 30 ya, 133. Tuh gatal ya. Kenapa ada yang salah? Harga yang harus dibayarkan kenapa salah? Kelebihan karena ini diskonnya ya, betul kah? Diskon tadi 0, ya 0,1 0,05. Oke, udah betul ya. Ini harga yang harus dibayar, harganya 200.000, ini 30.000. Oh, ini kok melebihi. Berarti kan ada yang salah. Oh, enggak ya, betul ya. Kenapa? Karena barang yang dibeli barang yang dibeli bukan 1,
tapi barang yang dibeli itu ada sebanyak 7 ya, berarti otomatis ya jumlahnya juga jauh lebih besar. Perhatikan bahwa harga yang harus dibayar kan sekian, uangnya sebanyak 200 ya, kurang ya berarti ya. Oke, kita coba lagi, jalankan. Bang, sepatu, masukkan harga barang misalkan ya. Oke, supaya gampang 20.000 aja. Berapa belinya? 10. Oke, kalau 10, kalau begitu 10 berarti minimal harus 20 ya, berarti saya tambahkan 2 juta ya, kan 20.000 berarti 200.000, harusnya cukup uang segini. Maka potongan harganya sebesar 0,1%, ya 1%. Maka kalau ada 200 tadi, maka dia dapat diskon 20.000 ya. Yang harusnya dia bayarnya 200.000, cukup bayarnya 180.000. Oke, betul berarti ini sudah hitungannya. Jadi itu cara untuk mengecek apakah benar atau tidak. Karena dalam membuat program itu bukan hanya kalau kesalahan atau error penulisan itu bisa dikoreksi. Yang berbahaya adalah kalau terjadi kesalahan logika. Kesalahan logika itu adalah misalkan kesalahan hitung-hitungan, maka diperlukan sebuah proses pengecekan ya, debugging, supaya kemudian apakah prosesnya sudah betul atau tidak. Terakhir, tampilkan kembalian bila uang pembayaran lebih besar daripada harga barang. Jika tidak, oke. Maka pada bagian ini adalah if, nah ini ya, if uang ini saya buat menjadi jumlah harga diskon, ini aja saya buat menjadi supaya harga bayar nih ya. Bayar sama dengan ya 1 diskon dan seterusnya. Oke. Maka ini adalah bayar. Nilai bayarnya berapa? Pertanyaannya adalah sekarang jika ya uang pembayaran, nah ini nih, uang pembayaran lebih dari sama dengan bayar, itu artinya masih ada kembaliannya. Kembaliannya adalah sebesar ya, oke, kembalian pembayaran sama dengan uang bayar dikurangi dengan bayar ya. Oke, lebih dari ya. Kita pakai lebih dari. Oke. Jika tidak, bagaimana kalau sama? Else if. Oke. Bagaimana kalau sama? Maka kalau uang pembayaran itu sama dengan bayar, maka Anda perlu cetak print uang Anda pas tidak ada kembalian. Oke. Berikutnya, jika tidak, dia tidak lebih besar, kemudian juga tidak sama ya, tidak pas uangnya, maka otomatis yang Anda harus print adalah ya, maaf, uang pembayaran kurang. Ya, oke. Ini aja. Kita coba jalankan. Ada yang salah? Ada yang salah. Print. Baris berapa? Line 22. 22 itu print bayar. Oh, sini kurang koma ya. Kurang koma. Ada lagi? Tidak ada ya. Jalankan. Nah, masukkan nama barang. Sepatu. Kemudian harga barangnya misalkan 20.000. Oke, jumlah yang dibeli 10. Ya, kita coba untuk uangnya lebih ya. Masukkan uang pembayaran 1 juta. Maka harusnya ada sisa pembayaran. Kembalian pembayarannya adalah 820.000. Wah, betul ya. Ini karena habisnya adalah 180.000. Jalankan lagi. Yaitu uangnya pas sekarang. Kita coba uangnya pas. Sepatu kaca.
harga barangnya, masukkan harga barang 20.000 juga. Jumlah yang dibeli 10 diskon ya. Masukkan uang pembayarannya 180. Uang Anda pas, tidak ada kembalian. Betul berarti ya. Oke, sekarang kalau uangnya kurang, masukkan nama barang. Sepatu kulit rusa. Waduh, panjang sekali ya. Masukkan harga barangnya 20.000 juga. Jumlahnya berapa? 10. Uang yang dibayarkan 20.000. Maaf, uang pembayaran Anda kurang. Ya, oke. Itu tadi bagaimana implementasi dari perintah if. Jadi dari bagian ini tadi soal-soal yang digunakan. Soal-soal Anda bisa lihat di bagian keterangan dari video ya. Jadi saya masukkan di situ supaya Anda juga bisa berlatih dengan menggunakan soal-soal yang ada. Jawabannya bisa Anda lihat di video ini sendiri ya. Jadi apa isinya? Program kasih sederhana, nama barang, input dan seterusnya. Ini menggunakan if, if else ya dan seterusnya. Ini juga ada if, else. Jadi sangat mungkin ketika Anda membuat program, Anda akan bertemu dengan banyak sekali perintah if. Ya. Jadi biasanya agak pusing kalau kemudian tidak terlatih untuk menggunakan fungsi if. Nah, ini sederhana, undangan, tapi dia uniknya menggunakan fungsi in di sini dan fungsi upper. Oke, ini tadi adalah fungsi untuk nilai, mengubah dari angka ke dalam bentuk, mengubah dari angka ke dalam bentuk huruf ya. Kemudian ini juga sederhana juga yang ini latihan 8 ya, if juga ya. Oke, baik, itu saya kira untuk materi kita berkaitan dengan fungsi if ya, atau statement if ya, untuk dasar pemrograman dengan menggunakan Python. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.